Bilangnya 3 hari 3 malam debat. Saya samperin ke Banten sendiri ya, saya ada bawa temannya. Ayo debat 3 hari 3 malam. Kabur ke Jakarta. Ya Allah. Jadi jangan macam-macam. Orang Indonesia ini ya, Wali Songo itu waliyun bin awliyaillah. Awliyaullah Wali Songo itu Pak. Dan nasab Wali Songo itu jalurnya kepada Ahmad Khan, terus itu ya Abdul Malik, Ahmad Syah Jalal, terus sampai Ubaidillah. Berarti Wali Songo juga Habib, sama-sama Habib. Kenapa kok dari panggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi. Kenapa sih kalau Wali Songo itu kok disebut Habib? Oh begini Gus, dulu di zaman Belanda kalau ketahuan itu zuriyah Rasulullah pasti akan dipersempit dakwahnya, makanya disimpan kehabibannya dulu seperti itu kata beliau ya. Makanya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Dan ini pentingnya di acara malam ini kita mengenal siapa Rasulullah. Dan bagaimana sih cara kita menghormati Rasulullah? Nah ini pertanyaannya ya. Rasulullah kan sudah tidak ada tuh Pak, sudah tidak ada. Kita cuma tahu ceritanya, kita hanya mengenang sejarahnya, kita hanya ingin tahu sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara meneruskan untuk memuliakan Rasulullah? Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan urgubu Muhammad fi ahli baitihi, urgubu Muhammadan fi ahli baitihi. Cara memuliakan Nabi Muhammad itu dengan cara kalau sekarang memuliakan keturunannya. Pesannya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Sahabat Muawiyah Pak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau itu setiap ketemu Sayyidina Hasan dan Husain Pak, setiap ketemu pasti beliau siapkan hal yang terbaik diberikan kepada beliau. Sayyidina Muawiyah yang difitnah oleh orang-orang Syiah, dikatakan beliau pembenci Ahlul Bait, padahal setiap Sayyidina Hasan dan Husain bertemu dengan beliau, dalam satu riwayat sahih dikatakan beliau kasih 300 dinar. Berapa itu kalau dijumlahkan sekarang Pak? Ratusan juta Pak. Sahabat Zaid bin Thabit kalau ketemu sahabat Abdullah bin Abbas Pak ya, dicium tangannya Pak, dicium. Hakadha naf'alu bi ahli baitin Nabi. Begini kita memperlakukan ahli bait Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika bertemu Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, marhaban bil Habib ibnul Habib. Masya Allah, sahabat seperti itu. Jadi ketika kemarin ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan mencintai Habib karena nasabnya ya, nggak ada dalil katanya. Bukan nggak ada sebenarnya, nggak nemu. Jangan pernah bilang nggak ada Pak, nggak nemu. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan mencintai Rasulullah dan para zuriyahnya itu hasaban wa nasaban. Jelas hasaban wa Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir yang kitabnya dikaji semua ulama sedunia. Nggak percaya beliau nggak apa-apa, terserah. Tapi Al-Fakir percaya ke beliau karena beliau itu orang alamah, ahli tafsir begitu. Nah kita kan ada acara seperti ini, seharusnya nanti ketika pulang kita ada asar. Ada asar itu maksudnya ada sesuatu yang melekat membuktikan kita cinta kepada Rasulullah. Yang dulu mungkin tidak pernah baca sholawat, sekarang ayo di rumah setelah sholat meskipun cuma 5 kali Pak, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Tidak harus nunggu ada hadroh Pak. Jangan kalau nunggu ada hadroh, kalau sudah ditabuh baru jangan Nabi. Tidak harus gitu ya. Jangan pegang tasbih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad begitu. Apa susahnya? Orang Rasulullah sendiri kok yang balas nanti, Allah sendiri yang balas.
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Yang salawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Man shalla alayya min ba'idin sami'tuhu, kata Rasulullah. Orang yang membaca salawat kepadaku dari jarak jauh, aku pasti mendengarnya, kata Rasulullah. Makanya semoga kita pulang dari majelis ini ada sedikit manfaat dan barokah yang bisa kita amalkan. Yang dulunya tidak pernah baca sholawat, ayo sedikit-sedikit baca sholawat. Yang dulunya tidak pernah tahu siapa saja sih anak Nabi itu, karena sekarang fitnah sudah banyak, Pak. Sekarang itu ada buku-buku yang tersebar mengatakan bahwa anak Nabi hanya Sayyidah Fatimah, yang lain itu anak tiri katanya. Kalau kita tidak pernah belajar, kita percaya, oh ternyata Sayyidah Fatimah saja, yang lain anak tiri, kan percaya kita, Pak. Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Zainab itu bukan anak Nabi, tapi anaknya Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya. Kalau kita tidak belajar kepada ulama, kita percaya. Padahal sejak dulu di dalam kitab Nasabu Quraisy semuanya putri Nabi, semuanya itu putri Nabi. Fitnah itu baru datang sekarang saja sebenarnya. Nah, cara kenal seperti itu kan kita tidak bisa kalau nggak kenal para ulama gitu, tidak bisa. Makanya para ulama ini benar-benar warasatul anbiya, ya, benar-benar pewaris para nabi. Untungnya orang Indonesia ini banyak orang alim, Pak. Indonesia ini banyak sekali orang alim, dari ujung timur sampai ujung barat tidak terhitung orang alim, Pak. Tetapi benar kata Habib Salim Asy'adiri, Pak, ya. Beliau pernah mengatakan orang yang nggak butuh kepada ulama itu biasanya tetangganya. Beliau benar kalau dipikir-pikir, orang yang paling nggak butuh kepada orang alim itu tetangganya, gitu loh. Coba pikir-pikir ya. Pondok-pondok pesantren besar ya, rata-rata itu justru tetangganya biasa-biasa saja gitu. Yang ngundang itu orang-orang jauh semua. Kalau dipikir-pikir betul. Tapi bagi seorang ulama, justru yang akan menjadi cobaan beliau di akhirat tetangganya. Ya. Beliau mengajari orang jauh-jauh padahal tetangganya banyak nggak bisa sholat. Nah itu repot kan ya, repot, sama-sama repot, sama-sama salah kalau gitu. Makanya ayo kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah setelah kita pulang. Yang sebelumnya tidak pernah membaca sirah Nabi, ayo kita sekarang membaca sirah Nabi. Mungkin itu dulu sedikit, semoga bermanfaat.